Oke, mungkin sebelum ada yang mau bertanya, yang sudah menerima mikrofonnya ya, belum ada yang mau bertanya. Mungkin kita bisa mendengar sedikit ya dari Bunda Lin Marlina ya, salah satu duta dari Jawa Barat yang luar biasa ya, terus mengembangkan ekosistem ya. Mungkin ada sedikit kata-kata penyemangat dari Bunda Lin ya untuk semua pionir terkasih di Indonesia. Silakan Bunda Lin yang nanti tanggal 25 ini akan berpidato ya, berpidato nanti di beberapa negara ya, dan juga nanti saya juga di situ sebagai co-host nanti ya. Nah, silakan Bunda Lin mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk semua pionir terkasih ya, untuk tetap semangat melakukan ekosistem. Thank you Bunda Lin. Ya, selamat malam semuanya, teman-teman seperjuangan pionir seluruh Indonesia. Saya mohon tetap semangat, tetap dukung GCP, jangan kendor sampai di hari kemenangan. Walaupun di beranda sudah ada tertulis bahwa tanggal 14 itu akan ada di pengumuman ekosistem, tapi bukan berarti kita sudah selesai. Kita harus tetap berjuang sampai di hari kemenangan. Bersemangat terus, jangan sampai apa sih yang kita harus lakukan. Jangan sampai kita ini duduk diam, lipat tangan seperti yang Bunda Noni katakan, hanya nunggu open mainnet. Kapan open mainnet? Kapan open mainnet? Tanggal berapa? Nilainya berapa? Itu saya tidak suka. Barusan juga saya di grup saya ada yang nanya seperti itu. Oh, berarti tanggal 14 kita bisa belanja dong. Aduh, saya jadi apa ya? Bukan emosi, bukan. Cuman ketika saya mengajak untuk kontribusi untuk membangun ekosistem dengan cara melakukan transaksi, menyalakan transaksi di blockchain setiap hari, tidak mau hanya duduk berpangku tangan. Ketika menanyakan seperti itu saya sangat tidak suka, benar-benar saya tidak suka, karena saya tetap menyemangati tim-tim saya yang support, yang setiap hari barter, setiap hari melakukan transaksi. Saya selalu kasih apresiasi buat mereka, buat teman-teman saya. Begitu pula untuk teman-teman saya se-Jawa Barat, khususnya Jawa Barat, mohon dukungannya juga dan bantuannya untuk melakukan transaksi setiap hari di blockchain sampai di hari kemenangan. Tetap semangat, ini semua kita lakukan bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kita semua, untuk seluruh dunia, demi masa depan anak-anak cucu kita. Dan mohon doanya, saya Lin mewakili Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya untuk di tanggal 25 Mei ini untuk berpidato di konferensi yang kedua. Ya Bunda Noni ya, gitu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat. Salam GCP 314159. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Luar biasa Dalin ini mewakili Indonesia di konferensi kedua. Luar biasa banget. Indonesia diambil 2 orang kemarin, yang pertama saya, yang kedua Bunda Lins. Luar biasa, Indonesia maju terus, tetap semangat sistemnya. Kita berharap bukan hanya di ambasador, tetapi di luar ambasador kita berharap pionir itu jangan cuma bilang barter mobil, barter rumah. Berarti besok kita bisa belanja ya tanggal 14, sedangkan dia nggak mau sama sekali untuk diajak barter, cuma duduk ngeliat doang. Saya juga benci Bunda Lin, bukan benci sih, tapi saya nggak suka kayak gitu. Walaupun kita berjuang untuk seluruh pionir, tetapi ketika mereka nggak berjuang, tetapi tiba-tiba ngomongnya ada nggak barter mobil, ada nggak barter emas,
Padahal kita lagi berjuang, kita aja berjuangnya barter kecilan. Saya pernah gendalin, saya pernah dibilang gini, Mbak, saya mau dong barter mesin cuci 2 pintu ya, saya lagi butuh banget. Batinnya aku gini, astaga, lawang aku aja barternya sayur kok dia mau barter mesin cuci, lagian dia sama sekali nggak pernah ikut barter, kok tiba-tiba kepingin barter mesin cuci 2 pintu. Alamak, emangnya kita ini vendor elektronik seperti itu. Jadi aku itu merasa aneh kalau ada pionir yang tiba-tiba, Mbak, barter dong, aku mau pingin barter sepeda, carikan ya Mbak ya. Astaga, astaga naga ular naga, katanya Bunda Noni kan kayak gitu. Oke, makasih. Ya, thank you banyak Bunda Lin sama Miss Elsa ya, luar biasa. Memang betul, astaga naga ular naga. Saya juga paling tidak senang loh. Orang berjuang kau datang minta barter yang barang yang mewah. Barang mewah itu pasti akan ada kalau kita berjuang. Kalau kita tidak berjuang terus datang, Bun, saya mau barter ini mesin cuci, saya mau barter rumah, mobil. Ya nggak mungkin lah. Ya kan, harusnya berjuang dulu gitu loh ya. Thank you banyak ya, kita jangan astaga ular naga lagi ya. Oke, silakan Bang Adon mungkin mau menambahkan atau Om Andi yang lain. Terima kasih Bunda. Jadi saya jujur aja ya, karena apa, itu sepemahaman sih ya, walaupun mungkin saya belum pernah barter ya, tapi secara edukasi alhamdulillah selama 2 tahun ini kan nggak pernah berhenti ya di YouTube itu. Dan secara real pun saya mendapatkan pertanyaan seperti itu gitu. Jadi sampai saya gunakan bahasanya Pak Andi Nova itu, revolusi itu tidak terjadi, tidak langsung meledak dalam 1 malam. Saya bilang seperti itu gitu loh. Karena apa? Jadi tidak bisa dipungkiri sebetulnya ya, ini apa, kita tuh namanya di Pi Network itu butuh benar-benar perjuangan. Jadi kalau misalkan banyak banget pionir itu ya, khususnya saya pribadi yang banyak banget bertanya gitu soal ini itu dan sebagainya, itu nggak bisa ngasih jawaban banyak ya. Karena apa? Karena ya sebetulnya mereka itu kan cuman saya katakan pasif gitu. Jadi nggak aktif secara seperti para duta GCP yang memperjuangkan nilai Pi GCP gitu kan. Itu ya cuman taunya klik petir, nggak ada kontribusi. Tapi memang ya karena mungkin kurang edukasi, mau cari informasi apa kan gitu. Jadi akhirnya yang di benaknya itu, pikirannya itu hanya ya tanda kutip ya, cair, menguangkan, barter dengan barang-barang mewah seperti itu gitu. Dan saya perhatikan memang ya secara umum lah, khususnya ya ini di luar konteks para duta GCP, kebanyakan pionir memang seperti itu adanya. Jadi saya harapkan juga untuk para duta GCP juga tetap sabar lah menghadapi pionir-pionir yang ya itulah. Jadi harus banyak maklum gitu. Saya sendiri karena berhadapan langsung lah gitu, bukan 1-2 saja, apalagi yang berkomentar macam-macam gitu kan. Dan ada juga yang langsung pengen ya apa namanya ya, pengen instan seperti itu. Bahkan ini tambahan juga buat pionir lain ya. Jadi saya perhatikan di dashboard itu ada diksi rilis ya, sangat diperhati. Nah, perlu untuk pionir ketahui, diksi liris itu memiliki 2 makna ya. Kebetulan saya juga aktif ya, apa ya namanya ya, bisa dikatakan di karya tulis lah. Jadi sedikit banyaknya soal kata-kata tuh juga cukup mendalami seperti itu. Jadi diksi liris itu sendiri yang pertama itu memiliki makna itu pengumuman secara resmi ya, itu baik itu berita ataupun apa namanya ya, pokoknya pengumuman lah. Terus yang kedua itu memang ada juga semacam kalau misalkan dalam buku tuh ya, atau musik terbit ya, atau buka gitu, atau dilaunchingkan. Nah, seperti itu. Nah, banyak pionir yang mungkin jangan sampai salah tafsir ya. Di sini saya sampaikan tuh. Jadi
ketika tanggal 14 nanti gitu, itu ya kalau misalkan nggak langsung buka gitu kan, karena kita tahu yang kemarin baru saya lihat juga, saya update itu kan baru map Opay dan game itu ya gitu, itu baru itu aja gitu, priority game apa-apa Pay ya seperti itu. Nah itu kita bisa lihat kok di ekosistem itu ya, di Explorer gitu, itu bisa kita lihat gitu. Jadi di situ ya, makanya kenapa dari lama itu saya sampaikan Picor Team juga hati-hati gitu, mana yang betul-betul platform itu sudah memenuhi syarat keamanannya juga untuk pioner-pioner juga seperti itu. Jadi jangan sampai salah tafsir. Sekali lagi saya di sini mengingatkan gitu loh, ketika nanti tanggal 14 itu khawatirnya banyak pioner yang berpikir gitu kan, karena apa, karena sudah ada yang bertanya ke saya langsung seperti itu gitu ya, bilangnya entah itu langsung dibuka apa nantinya langsung belanja. Tahan dulu gitu loh, pemikiran-pemikiran yang liar saya katakan, karena Picor Team juga hanya baru menggunakan diksi rilis. Oke, jadi memiliki dua makna, yang pertama pengumuman, yang kedua bisa jadi dibuka. Kalau menurut saya pribadi itu hanya baru pengumuman saja. Jadi pengumuman apa ya, nanti kita lihat gitu. Jadi untuk menyentuh ke apa, pengumuman saja, prosesnya saja, kadang pioner tuh nggak sabar gitu loh. Picor Team aja baru mau mengumumkan, ini sudah lebih dari Picor Team gitu pemikirannya gitu. Ya saya harapkan tanggal 14 itu ada lah ya, kalau misalkan menyempatkan Picor Team untuk memberikan pencerahan melalui video, yang saya harapkan seperti itu. Selain juga kita bisa membacanya di situs resmi Minepi.com. Jadi kita tunggu saja apa selanjutnya toh gitu, seperti yang tadi Bu Noni katakan, apakah nanti diumumkan misalkan ini 100 aplikasinya yang mana saja yang sudah, atau bagaimana cara mengoperasikannya. Itu kan juga bagi pioner awam saya paham banget gitu loh. Jadi kalau misalkan ketika platform itu muncul ya, nggak bisa langsung gitu loh. Pioner yang saya katakan, mohon maaf ya gitu, banyak di antara kita yang tidak tahu apa-apa, bahkan untuk mengoperasikan HP saja itu butuh bantuan orang lain gitu. Ada pioner yang seperti itu gitu. Ya itu kalau misalkan ntar mau mengoperasikannya gimana? Kan perlu gitu didikan ya kan, perlu edukasi. Jadi kalau misalkan berpikir langsung bisa belanja, langsung bisa barter barang mewah, saya katakan, saya juga bukannya benci ya, cuman risih saja gitu. Karena apa ya, saya maklumi itu mungkin karena kurangnya edukasi, kurangnya informasi. Jadi seperti itu, saya mengingatkan saja ya kepada semua pioners dimanapun berada. Jadi nanti tanggal 14 itu, walaupun saya juga sama mengharapkan adanya Picor Team kasih spill lah beberapa aplikasi ya, seperti itu. Kita juga bisa lihat nantinya di ekosistem ya, tuh bisa dibuka di browser itu. Nanti Picor Team juga mengumumkannya, itu sabar ya gitu. Jadi mudah-mudahan ya, kita doakan loh ya Picor Team juga, jangan cuman mau cairnya doang, Picor Team tidak didoakan yang sudah kerja keras. Udah beruntung kita itu dikasih baik lah sama Picor Team. Itu aja buat semuanya ya, Bunda Noni, terima kasih. Yang lain juga tuh. Thank you banyak Bang Adon ya, luar biasa malam hari ini. Silakan, mungkin Om Andi Nova mau menambahkan ya, silakan ya, kita obrol santai ya bapak-bapak, bunda-bunda ya, silakan Om Andi. Iya, iya benar-benar itu Pak, apa tadi ya Pak Adon ya. Jadi tanggal 14 Mei itu pengumuman ekosistem Pi yang akan dirilis. Jadi tanggal 14 itu bukan istilahnya begitu diumumkan langsung bisa berjalan. Itu butuh waktu, pasti butuh proses. Jadi begitu diumumkan itu hanya baru mengumumkan, belum pelaksanaan. Jadi sama kayak kita di Indonesia. Platform yang ada di Indonesia itu udah hampir 35 platform yang ada di dalam Bystrom. Tapi satu pun dari platform yang ada di Indonesia itu belum ada yang lulus KYB.
Bahkan kalau kita boleh jujur, satupun platform yang ada di Indonesia itu mana kantornya, mana kesiapan dia dari sebuah platform. Jadi bukan platform itu hanya saya punya platform, kantor saya di rumah saya, kantor saya di HP saya, itu bukan. Makanya belum ada platform itu yang lulus. Jadi semua kesiapan. Jadi kalau istilah bahasa tadi, kalau hanya megang uang hanya 5 miliar, ya bagus nggak usah buat platform. Nah, jadi memang platform itu memang betul-betul butuh biaya, butuh dana yang besar. Jadi jangan manfaatkan pioner dengan mengumpulkan koin 10.000, mengumpulkan koin pioner untuk langkah awal membuka sebuah platform. Itu terjadi di Indonesia kita. Dan mengharapkan 10.000 lagi reward dari Kodim. Itulah platform yang ada di tempat kita. Jadi susah kita berpikir, itu hanya masih pengumuman yang mau dirilis ekosistem Pi. Ya, jadi nanti yang mana-mana aja, ya mungkin nanti termasuk yang sudah siap, misalnya Adidas, Panasonic, ya kita lebih bersyukur. Kalau nanti Panasonic, Samsung, semua itu udah mengadopsi dengan menerima pembayaran Pi, ya lebih bagus kalau itu memang diumumkan. Jadi kalau kita mengharapkan di Indonesia ini agak-agak berat memang. Karena platform di Indonesia lebih besar, unsur penipuannya lebih besar ke pioner. Pioner yang nggak paham banyak terjebak. Ada yang nabung sampai 650 koin ke platform. Ada yang nyetor dari 10 koin sampai 250 koin, itu hanya untuk menjadi member prioritas. Itu kan istilahnya platform apa yang kayak gitu. Nah, kalau ada pun pioner yang mengikuti kita, ya itu namanya benar goblok kali. Dengan menyetorkan sampai 250 koin ke platform supaya kita menjadi member prioritas. Kita yang punya aset. Jadi kalau saya bilang saya pioner, platform nggak butuh pioner, saya pun nggak butuh platform. Karena saya yang punya aset. Jadi kita nih sama-sama bijak. Kalau platform nggak butuh pioner, kita nggak butuh platform. Mungkin masih banyak platform-platform lain yang akan dirilis dari core team. Memang pas untuk tanggal 14 nanti itu pengumuman ekosistem Pi yang akan diumumkan. Ya mungkin nanti karena yang datang pun semua kayak dari pengusaha-pengusaha besar kayak Alibaba, semua hadir di situ, yang mungkin bisa jadi udah bisa menggunakan pembayaran dengan API. Yang mudah-mudahan doa itu terkabul di tanggal itu juga lah, di antara 14 16 terjadi penetapan nilai. Jadi semua memang mengharapkan semua yang instan sekarang. Macam mana supaya dapat mobil, dapat apa? Nah, makanya sekarang ini nanti banyak pioner-pioner yang terjebak. Tanggal 14 begitu diumumkan, platform yang belum siap mengatakan udah siap. Suruh ngirim dulu koin. Untuk mobil. Kita pesan mobil dulu, kirim koin dulu 11 orang. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi belum apa-apa pun sekarang ya udah terjadi pengumpulan, nabung, list rumah dengan 2 koin. Kalau kita pakai logikanya aja, setelah pengumuman resmi dari core team penetapan nilai, 1 koin kita membangun sebuah rumah mungkin udah cukup besar, cukup mewah. Macam mana ada orang-orang hanya grup mengatasnamakan dia udah platform sampai 1 rumah 10 koin. Makanya pembodohan yang diterapkan ke pioner ini bahaya. Makanya setiap orang itu maunya di grup dia, jangan masuk grup lain. Kenapa? Kalau masuk ke grup ambasador pasti dikeluarkan. Itulah bahayanya kita di negara 62.
Jadi kebenaran itu ya selalu kalau bisa disimpan. Jadi ya yang bisa ditokoin, itulah yang dinaikkan. Oke Bun, lanjut Bun. Makasih Bun. Tambahnya. Oke, thank you Om Andi Nova ya, luar biasa ya Bapak-bapak, Bunda-bunda ya. Ini mengingatkan ke kita semua loh. Memang Kortim sudah umumkan loh tanggal 14 Mei. Namun kita jangan gegabah ya saya bilang. Ingat waktu awal Kortim ingin mengumumkan ya bursa. Kortim belum umumkan, semua sudah pada lari beleng-beleng ya ke sana kemari untuk apa? Masuk ya ke bursa, jual koinnya semuanya. Itu sebenarnya tidak mungkin. Makanya kenapa ya saya ingatkan waktu itu, jangan dulu masuk, takutnya ada dev palsu ya. Kami terus ingatkan loh itu. Nah ini tanggal 14 Mei, ingat baik-baik ya. Jadi sebelum itu kalau ada yang inginnya mengambil koin-koin kita dengan secara halus ya biasanya. Oh ayo sini ya, kumpul koinnya nanti dapat ini. Tadi kayak Bunda Elsa ngelas-ngelis ya. Jangan dulu, tidak usah keburu nafsu saya bilangnya. Santai aja. Kalau kita kasih koin kita, kacau sudah beleng-beleng. Mendingan pergi makan itu apa? Durian merah. Lebih enak kan daripada koin kita kasih ke mereka. Itu loh, jadi hati-hati sebelum Kortim umumkan yang lebih resmi. Karena ini baru 14 Mei akan diumumkan ekosistem. Tapi di situ belum dicantumkan loh. Itu Bapak-bapak, Bunda-bunda. Oke, silakan. Ini ada Damar 8986. Ini perempuan apa laki-laki ya? Mohon maaf. Laki Bu, Bunda. Laki-laki. Kalau bisa pasang foto profil yang masa saya bicara dengan huruf A0 ini, waduh kacau sudah beleng-beleng. Silakan Pak Dharma. Sorry sebelumnya. Mohon maaf. Selamat malam pada para rekan-rekan semua yang hadir. Saya hanya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Mang Adun, mobil khusus Mang Adun. Selamat malam. Saya sering lihat tuh postingan di YouTube-nya. Siap, selamat malam juga Pak Damar ya. Ya, untuk menyikapi tanggal 14, saya pikir apa yang diposting di X ya dari akun berbagai sumber ya, itu sebenarnya kita nggak usah terlalu berharap banyak. Saya sependapat dengan Pak Osapa tadi ya, dengan Ibu mungkin. Dan itu sudah ditegaskan oleh salah satu akun yang saya ikuti selama ini. Mungkin ada yang kurang sependapat, ya terserah deh. Tapi melihat daripada postingannya, bahwasannya di situ dinyatakan kita jangan terlalu berharap, karena tanggal 14 ini hanya sebatas pengumuman dari ekosistem yang ada. Bukan berarti juga di situ lantas bisa kita melakukan sesuatu transaksi, katakan begitu. Karena beberapa sumber yang mengatakan juga bahwasannya ada beberapa node yang belum dibuka, ada beberapa smart contract yang belum fix juga gitu loh. Ya, kita semua para pioner khususnya di Indonesia tentunya berharap lah, jangan juga kita pungkiri gitu loh, bahwa kita awalnya mengikuti P-Network ini juga berharap dengan katakanlah, wah nilainya cukup besar ya gitu loh. Kita nggak bisa pungkiri itu semua dong gitu loh. Kita berharap itu nilainya segitu. Tapi terkait dengan pengumuman 14 Mei nanti ini, saya pikir jangan terlalu banyak berharap lah kita, karena saya yakin juga karena beberapa node juga belum dibuka dan smart contract juga belum diluncurkan gitu. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Thank you Pak Damar 8986. Betul sekali ya. Ini peringatan untuk kita semua ya. Jadi ini juga kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin manfaatkan kita loh. Oh iya sudah bisa, oh saya punya platform ABC sudah bisa kok, ayo mari. Tiba-tiba masuk ke sana, beleng-beleng hilang sudah semua koin, ya toh. Nah ini peringatan.
buat kita semua. Itu loh, bapak-bapak, bunda-bunda ya. Jadi kita jangan gegabah. Ini baru umumkan ekosistem ya. Tadi saya sudah sampaikan ya. Itu mungkin mulai dari aplikasi-aplikasi yang berbasis Pi, dompet kita ya, dompet digital, atau mungkin market tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi yang belum QC tolong perhatikan akunnya ya. Mungkin seperti itu nanti yang akan diumumkan, kami belum tahu. Tapi untuk platform ya, saya rasa marketplace kita nanti lihat saja nanti. Saya juga belum bisa menyampaikan, oh iya bapak-bapak, bunda-bunda siap kita serbu barter. Tidak, saya tidak mau menjanjikan seperti itu. Thank you banyak Pak Damar ya.